Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya. Masih belajar tentang Power App. Kali ini kita akan coba membuat sebuah tutorial mengenai drop-down list. Nah, fungsi drop-down list di dalam Power App. Jadi di sini saya akan membuat dua sampel. Yang pertama yang single drop-down list dan yang kedua multi drop-down list. Nah, bedanya apa nih gitu. Jadi kalau single itu dia hanya tidak ada hubungannya dengan drop-down list yang lain. Kemudian kalau multi atau drop-down list yang lebih dari satu, nanti kita akan praktekkan bagaimana caranya membuat satu drop-down list di mana isi dari drop-down list itu berhubungan atau saling keterkaitan dengan drop-down list yang lain. Nah, di sini kita akan coba praktekkan dan bagaimana caranya. Nah, yang pertama kita akan praktekkan membuat single drop-down list. Nah, tentunya teman-teman sekarang sudah berada di lembar kerja Power App-nya, lalu tambahkan menu drop-down. Secara default, drop-down list ini sudah ada, kemudian dan sampling drop-down-nya juga sudah tersedia di Power App. Namun, kalau kita jalankan di sini, samplingnya hanya angka 1, 2, dan 3. Nah, angka 1, 2, dan 3 ini saya akan ubah menjadi sebuah tulisan. Nah, bagaimana rumusnya? Teman-teman klik drop-down-nya, kemudian pastikan properties-nya, teman-teman pilih item, lalu di bagian rumus, itu isikan rumusnya seperti berikut. 1, kemudian koma, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini bisa ditambah-tambah banyak. Ini saya ambil sampling sampai dengan 3 saja. Kita coba jalankan. Oke, nah berhasil. Ini satu drop-down list yang single drop-down list dengan kode yang sangat simpel sudah berhasil kita buat. Nah, kemudian untuk sampel yang kedua yaitu multi drop-down list atau lebih dari satu drop-down dan saling terhubung. Drop-down satu dan drop-down yang kedua. Nah, di sini saya akan buat sebuah sampling, membuat link atau konektor ke dalam Microsoft Excel. Nah, maka dari itu teman-teman semua harus membuat database di dalam Microsoft Excel. Saya di sini membuat sebuah contoh Microsoft Excel dengan data provinsi dan kabupaten. Kemudian saya kasih nama tabelnya tabel provinsi. Nah, setelah teman-teman isi, lalu langkah selanjutnya untuk membuat link yang dapat diterima oleh Power App, teman-teman memberikan nama tabel. Nah, caranya membuat nama tabel, teman-teman blok data yang akan kita buat nama tabel, lalu di bagian format tabel as itu pilih format tabel yang teman-teman inginkan. Saya ambil sampling 1 aja. Lalu bagiannya sudah diblok. Nah, kemudian sudah sesuai, ini kita coba rapikan ya. Provinsi, kemudian ini kabupaten. Yang tidak perlu dihapus saja. Nah, jika sudah, coba kalian lihat di bagian menu di Excel-nya, teman-teman akan menjumpai di sini ada table design. Nah, di table design ini, di bagian table name, teman-teman ubah atau biarkan saja juga nggak apa. Tapi di sini saya akan ubah namanya menjadi TB provinsi. Oke, TB provinsi ini, tabel provinsi. Setelah itu save. Kalau sudah, kembali lagi ke bagian atau ke layar kerja Power App-nya. Untuk praktik yang kedua, ini teman-teman membuat dulu kerangkanya. Yaitu kerangkanya itu kita buat 2 buah drop-down, karena sesuai dengan tabel Excel tadi ada 2 buah kolom provinsi dan kolom kota madya. Maka diperlukan 2 drop-down juga yang sesuai dengan tabel provinsi tadi. Yang pertama kita buat di sini
tambahkan label dulu. Di sini saya tentukan labelnya namanya provinsi. Oke, kemudian nama dropdownnya DP provinsi. Buat lagi label. Berikan namanya di sini kabupaten atau kota madya. Tambahkan satu dropdown lagi. Dan beri nama di sini DP kota. Misalnya seperti itu ya. Oke, nah sudah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya membuat konektor. Nah, di sini karena saya membuat konektornya atau database-nya dengan Excel, maka kita akan melinkkan konektornya ke Microsoft Excel juga. Pada bagian kiri, teman-teman klik icon data, kemudian add data, lalu pilih import from Excel. Nah, cari lokasinya, kalau sudah ketemu, open, maka akan masuk ke dalam list, table, kemudian checklist TB provinsi yang sudah kita buat tadi, lalu klik connect. Nah, sudah masuk di sini, baru langkah selanjutnya adalah kita akan membuat rumus, agar supaya kolom-kolom yang ada di tabel provinsi dapat masuk ke dalam dropdown provinsi misalnya. Nah, masuk ke bagian properties item di dropdown provinsi, lalu rumusnya ubah menjadi sort, kemudian distance, pilih tabel provinsi, lalu kolom yang akan kita tampilkan, tutup kurung, dan result. Oke. Nah, ini muncul ya, sudah ya. Lampung. Nah, sesuai dengan Excel yang sudah kita buat tadi. Nah, tetapi yang kedua ini belum muncul. Nah, sekarang kita akan buat rumus di dropdown yang kedua untuk memasukkan kolom kabupaten atau kota madya pada tabel provinsi. Masuk ke properties item lagi untuk ke dropdown kota madya. Lalu rumusnya teman-teman isi sebagai berikut. Distance, lalu pilih filter, kemudian pilih tabel provinsi, di mana tabel provinsi akan menampilkan berdasarkan provinsi yang diambil dari DP provinsi yang telah dipilih, koma value. Dan menampilkan kabupaten atau kota di dropdown kabupaten atau kota. Oke, rumusnya hanya ini saja. Kita akan coba apakah berhasil. Nah, kita coba pilih Jakarta, maka di kabupaten atau kota akan muncul semua kabupaten atau kota yang berada di Jakarta. Begitu juga sebaliknya, kalau pilih provinsi Lampung, maka seluruh kabupaten atau kota madya di Lampung akan muncul seperti ini. Oke, bagaimana? Cukup mudah bukan tutorialnya? Silahkan dipraktekkan dan semoga ini membantu. Dan terima kasih sudah menyaksikan tutorial saya. Ditunggu tutorial-tutorial selanjutnya dan terima kasih, sampai berjumpa kembali.